Malam Bapak Ibu Saudara kekasih, jumpa kembali dalam Night Call GPIB. Saya Pendeta Mersilin Resok, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Pilar Asih di Bekasi. Kita akan berdoa untuk memulai renungan kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini hingga memasuki malam. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, menolong kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari kita siapkan Alkitab kita sesuai Sabda Bina Umat untuk hari ini, terambil dari Kitab Esra pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Esra pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sebasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5400. Semuanya itu dibawa oleh Sebasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang melakukannya dalam hidup dari hari lepas hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini menghantar kita untuk memahami 3 hal. Hal yang pertama, kalau Tuhan punya rencana. Bapak ibu saudara kekasih, kita ada karena kehendak Tuhan. Tuhan merencanakan kehidupan kita, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara kekasih semuanya. Rencananya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya, bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa bagi Israel. Umat Israel dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Mereka terpisah jauh dari kampung halamannya di Yerusalem. Mereka merasakan ketidaknyamanan. Seperti kata pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Walaupun nyaman karena berbagai hal yang indah-indah di tanah pembuangan, namun bagi mereka tidak seindah ketika mereka ada di tempat atau di negeri sendiri, Yerusalem, tanah perjanjian Tuhan bagi mereka. Ibu bapak saudara kekasih otomatis sudah putus asa, tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Namun kalau Tuhan punya rencana, pasti luar biasa bagi hidup kita, seperti yang dialami oleh umat Israel. Dalam bacaan ini, akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan melakukan rencananya dengan menghantar kembali Israel pulang ke tanah perjanjian Yerusalem. Nah, disinilah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah punya rencana, maka Tuhan akan melakukan hal yang kedua. Tuhan berkarya dengan caranya. Ibu bapak saudara kekasih, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk bekerja sehingga kita akan sampai pada
rencananya. Namun terkadang kita terlalu mencampuri rencana Tuhan. Bahkan mungkin kita bukan mencampuri, tapi kita tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Itu. Kita memakai ukuran kita dalam menemukan rencana Tuhan. Kita kadang mengalami kesedihan karena kita bingung. Namun kalau kita belajar dari bacaan malam ini, bagaimana kita melihat cara Tuhan bekerja. Ibu bapak saudara kekasih, Persia, Babel adalah musuh Israel. Namun Tuhan punya cara yang luar biasa. Justru Dia punya cara dan menolong umat Israel di luar pikiran kita. Bagaimana Tuhan bisa pakai musuh untuk menghantar Israel pulang. Mengizinkan, Raja Quraisy mengizinkan, bahkan tidak saja dia mengizinkan, namun dia pun menyuruh mengembalikan semua barang-barang yang diangkut Nebukadnezar di dalam bait Allah untuk dikembalikan. Sehingga ketika bait Allah dibangun, itu akan dikembalikan dalam bait Allah. Dan juga sungguh luar biasa cara Tuhan. Bagaimana orang-orang Babel begitu peduli menolong, memperlengkapi orang-orang Israel yang akan pulang dengan keperluan-keperluan mereka, bahkan membeli perak, emas, apa yang mereka butuhkan untuk memulai kehidupan di Yerusalem, di tanah perjanjian. Mereka dilengkapi. Mereka menerima pemberian-pemberian yang luar biasa. Inilah Bapak Ibu bukti cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja kadang membuat kita bingung, membuat kita melongo, membuat kita kaget, karena tidak terbayangkan, yang tidak terpikirkan, justru itu Tuhan lakukan bagi kita. Itulah Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau Tuhan berencana, maka Dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa untuk menolong kita. Nah, kalau Bapak Ibu kita mengikuti cara-cara Tuhan ini, maka kita akan menemukan hal yang ketiga. Kalau Tuhan punya rencana, pasti jadi, pasti berhasil. Nah, kalau Tuhan punya rencana pasti jadi dan atau pasti berhasil, mengapa kita sering gagal? Ibu bapak saudara kekasih, kalau kita gagal, kadang kita marah Tuhan, kita persalahkan Tuhan, kita bahkan meninggalkan Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Ibu bapak saudara kekasih, mari kita menyadari hal ini. Bukan Tuhan tidak menolong kita. Kalau Tuhan punya rencana, Dia akan bekerja dengan caranya, sehingga kita akan mengerti bahwa pasti jadi. Nah, kalau kita gagal, itu bisa jadi karena kita tidak mengikuti rencana Tuhan dan kita merencanakan atau menjalankan rencana kita. Mari kita membedakan antara rencana kita dan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti terjadi, pasti berhasil. Kalau kita gagal, itu bisa jadi adalah rencana kita sendiri. Sehingga mengakhiri malam ini, terutama ini masa-masa Minggu Prapaskah, mari Bapak Ibu kita merenungkan, melihatlah rencana Tuhan yang sudah terjadi dalam diri Yesus, yang telah tergenapi bagi kita, umatnya. Sehingga kita merenungkan perjalanan kita. Apakah kita selalu mengikuti rencana Tuhan dengan caranya? Atau sekarang kita sedang meramai kegagalan? Nah, biarlah firman Tuhan meneguhkan langkah kita untuk menemukan bahwa kalau Tuhan berencana, Ia bekerja dengan caranya, maka pasti berhasil bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah memaknai hidup kami untuk menjalankannya dari hari lepas hari. Kami akan masuk dalam istirahat malam. Tuhan berkati kami dalam istirahat malam kami, sehingga esok kami bangun di hari baru dalam sukacita, dalam kekuatan baru, berjalan di dalam rencana Tuhan dan menemukan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Berkati kami dalam kehidupan ini, terutama dalam tatanan hidup yang ada selaku jemaat GPIB dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami di dalam Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami tercinta, pemerintah dalam tugas tanggung jawab mereka, memberkati tatanan hidup bermasyarakat Tuhan, terutama saat ini dalam kondisi COVID-19. Tuhan tolonglah supaya situasi pandemi ini tidak memudarkan iman kami, tapi kami tetap berdiri teguh dalam rencana Tuhan yang indah di balik pandemi ini. Dan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biarlah kasih setia Tuhan yang selalu baru menyertai langkah juang kami di tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.